잘해. What's up semua? Gimana kabarnya Revi Gengs? Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah dari seorang pelajar cupu yang dijebloskan ke jeruji besi. Tak disangka setelah keluar dari jeruji besi dia menjadi lebih kuat, bahkan mampu melawan orang-orang yang dulu membulinya. Bagaimanakah dia bisa berubah drastis? Langsung aja ke ceritanya gengs. Film dimulai dengan Jong Do Hyun, seorang juara MMA termuda dari Korea. Dia terlihat sangat senang dengan gelar barunya. Tujuannya kini adalah ke rumah orang tuanya untuk merayakan gelar barunya itu, yang mana di sana juga ada sang adik. Do Hyun pun tak sabar untuk segera sampai ke rumah untuk merayakan keberhasilannya itu. Namun, sesampainya dia di rumah, dia melihat keadaan rumah yang kosong. Setelah tak lama menelusuri rumah, sungguh mengejutkan, orang tuanya dan sang adik sudah terkapar sekarat penuh darah. Do Hyun yang syok tak tahu harus berbuat apa. Tak lama ada seseorang yang menjerat lehernya. Dia adalah perampok. Seperti yang kita tahu, Do Hyun adalah atlet MMA. Perampok tadi pun terkena serangan balik. Kemudian datang lagi dua perampok lainnya yang juga menjadi tersangka pembunuhan ibu, ayah, serta adiknya. Mereka bernasib sama, tewas di tangan Do Hyun yang terlihat seperti orang kerasukan. Dan kini Do Hyun pun mendekam di jeruji besi atas tuduhan pembunuhan. 2 tahun kemudian, sekarang kita beralih ke Cha Woo-sol, seorang pelajar SMA yang tergolong pendiam dan murid pintar. Di hari yang sama datanglah murid baru bernama Baek Sok-chan, seorang juara nasional tinju dari kelas teknik. Baru beberapa jam Sok-chan di kelas itu, dia sudah menghabisi ketua geng di kelas itu, gengs. Di sisi lain ternyata Sok-chan dulu adalah teman sekelas Woo-sol. Alasan Woo-sol pindah adalah karena bullying yang dilakukan Sok-chan. Setelah menghabisi ketua geng, Sok-chan beralih mengganggu Woo-sol. Tentu Woo-sol yang culun tak bisa berbuat apa-apa dan babak belur. Namun ada kesempatan di mana Woo-sol memegang pulpen dan mengancam Sok-chan. Tentu Woo-sol tak akan berani. Namun siapa sangka Sok-chan yang menyuruh untuk melukai matanya sendiri. Woo-sol benar-benar menusuk mata Sok-chan dengan pulpen. Sejak saat itu Woo-sol dijatuhi hukuman penjara tanpa keringanan. Siapa sangka Woo-sol di sana malah bertemu dengan Do Hyun. Alih-alih takut saat tahanan yang lain menghindari Do Hyun, Woo-sol malah duduk di sebelahnya. Woo-sol memang bukan pengikut MMA, sudah sewajarnya dia tak kenal sama Do Hyun. Woo-sol dan satu tahanan baru lainnya ditempatkan di sebuah sel yang mana menjunjung tinggi senioritas, yang berarti Woo-sol harus menjadi kacung. Bos di sel itu memberitahu Woo-sol dan satu tahanan lainnya tentang larangan di penjara ini, di mana tak boleh menatap beberapa orang yang diakui terkuat di penjara itu kalau tak mau terkena masalah. Mereka yang tak boleh diremehkan adalah Lee Won-jun, si pemahat kayu, tubuhnya kuat sekuat besi. Kemudian ada si kecil-kecil cabe rawit, Han Sung-hyung. Tapi ada lagi satu yang tak pernah bisa dikalahkan oleh semua yang juga berarti posisinya berada di puncak, tak lain dan tak bukan adalah Jong Do Hyun. Di hari yang panas itu para tahanan sedang bermain bola. Permainan ini bahkan lebih keras dari pertandingan MMA. Saat masing-masing tim kekurangan pemain akibat cedera, masuklah Woo-sol dan satu tahanan baru. Woo-sol di situ terlihat kikuk dan tak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, entah apa yang sedang dipikirkan Woo-sol. Dia menendang bola yang malah kakinya melayang tepat ke joninya si Lee Woo-jun. Apakah Lee Woo-jun akan diam saja? Tentu tidak. Woo-sol pun diseret menuju sel mereka untuk menyiksanya. Nah, di perjalanan kebetulan ada Do Hyun yang lewat. Dia nampak tak memperdulikan apapun. Sampai akhirnya Woo-sol berbalik dan mengejar Do Hyun. Di sanalah Woo-sol meminta bantuan ke Do Hyun. Lee Woo-jun yang tak terima pun akhirnya menantang Do Hyun. Dia memberanikan diri walau dia tahu pada akhirnya akan kalah dari Do Hyun. Sejak itulah Woo-sol menjadi incaran Lee Woo-jun dan kawan-kawan. Di suatu siang, Woo-sol mendapatkan kunjungan.
Dan ternyata itu adalah Sokchan. Di sana Wusol terlihat sangat bersalah pada Sokchan karena matanya. Sokchan pun malah mengancam Wusol akan menunjukkan neraka yang sesungguhnya saat dia keluar nanti. Wusol pun merasa sangat ketakutan di sini. Saat kegiatan kelas, Wusol membuka jendela. Di sanalah dia melihat Do-hyun sedang berlatih fisik. Wusol pun menghampirinya untuk berterima kasih karena telah membebaskan dirinya dari Lee Woo-jun. Sejak itu, Wusol sering mendatangi tempat latihan Do-hyun dan memberikannya susu. Namun Do-hyun seperti tak peduli dan meminta Wusol untuk tak lagi datang ke situ. Ya mungkin Do-hyun sedikit risih. Sampai pada satu hari Wusol bilang kalau dia mau belajar dari Do-hyun agar bisa membela dirinya sendiri saat ditindas. Awalnya Do-hyun tak mau, tapi karena Wusol terus mendesak, akhirnya Do-hyun memberinya syarat. Syaratnya adalah Wusol harus berlari 100 kali putaran dalam 40 menit. Jika itu bisa ia lakukan, Do-hyun mau melatihnya. Mereka berdua pun mulai berlari di bawah teriknya matahari. Setelah sekian lama, Do-hyun sudah menyelesaikan bagiannya. Namun sepertinya Wusol terlalu memaksakan dirinya sampai di ambang bawah sadar. Do-hyun pun langsung menghentikan Wusol yang seketika itu pingsan. Do-hyun adalah residivis yang bisa dibilang cukup disegani karena kedatangannya kondisi di sel yang awalnya selalu chaos mendadak kondusif. Itulah mengapa Do-hyun punya hak-hak istimewa yang tak dimiliki tahanan lain, termasuk permintaan-permintaan spesial. Di sini Do-hyun meminta agar Wusol dipindahkan menjadi satu sel dengannya. Hal ini pun langsung dikabulkan oleh kepala polisi. Sejak itulah Wusol tinggal bersama Do-hyun dan jarang mendapat perlakuan bullying. Do-hyun pun berusaha keras untuk melatih Wusol yang memiliki dasar fisik lemah. Bahkan pull up sekalipun Wusol tak dapat melakukannya. Seperti tekadnya sejak awal, Wusol tak mudah menyerah. Dia pada akhirnya dapat menyelesaikan setiap latihan yang diberikan Do-hyun. Sampai akhirnya terbentuklah otot-otot Wusol. Di sana Do-hyun memberitahu Wusol, jadilah seperti hiu, mereka akan terus bergerak bahkan saat tertidur. Wusol semakin percaya diri dan tak memiliki rasa takut lagi. Di sisi lain, Sokchan mencari gara-gara dengan dua orang preman. Tak disangka bos mereka datang dan langsung tertarik dengan gaya bertarung Sokchan. Sokchan pun ditawari pekerjaan oleh si bos untuk menjadi salah satu preman mereka. Di suatu sisi, kini Wusol juga sudah tak takut untuk berkumpul dengan lainnya. Bahkan teman seangkatannya kaget melihat perubahan tubuh Wusol yang kini tampaknya lebih padat dari sebelumnya. Disitulah temannya Wusol bilang kalau sebentar lagi Do-hyun akan dipindahkan ke penjara dewasa. Tentu Wusol tak tahu menau soal ini. Dia pun kaget karena tak lama lagi Do-hyun tak bisa lagi mengajari Wusol. Bahkan akibat ini Wusol jadi tak berkonsentrasi saat berlatih. Disitulah baru Do-hyun mau berbicara soal kepindahannya yang tak akan lama lagi. 어떻게 알았냐? 친구한테. Terlihatlah teman Wusol berusaha menyemangati Wusol dari luar tempat latihan. Namun dirinya malah dirundung dua tahanan lainnya, membuat Wusol menghampirinya dan membuat malu kedua tahanan tersebut. Namun akibat ini, Wusol dilaporkan ke Lee Woo-jun. Lee Woo-jun pun bergegas memanggil Wusol. Wusol pun memenuhi panggilan Lee Woo-jun dan datang seorang diri. Entah apa yang akan dilakukan Lee Woo-jun. Yang pasti nggak akan diajak main petak umpet. Wusol pun hanya bisa bersiap-siap dengan apapun kemungkinan yang mungkin terjadi. Tiba-tiba Woo-jun melayangkan pukulan. Namun pukulan itu meleset dan malah Wusol yang berhasil melayangkan pukulan pertama. Hal itu membuat Lee Woo-jun makin marah. Mau bagaimanapun Wusol masih belum sebanding dengan Woo-jun. Terbukti akhirnya Wusol terkapar tak berdaya. Lagi-lagi semangatnya lah yang membuatnya bangun. Dan di sisa-sisa tenaga Wusol berhasil menghabisi Woo-jun. Untung hal itu dihentikan oleh Do-hyun sehingga Wusol tak sampai membunuh Woo-jun. Sementara itu Sokchan makin menjadi-jadi di bawah naungan para gangster. Dia bahkan bisa menghabisi beberapa preman sekaligus. Oke, kita kembali ke Wusol yang kini melakukan pertarungan terakhir melawan Do-hyun. Itu adalah sebagai penentu apakah Wusol sudah bisa menerapkan seluruh latihan yang diberikan Do-hyun atau belum. Awalnya Wusol memang kesulitan, namun akhirnya serangannya kini sedikit mengimbangi Do-hyun. Do-hyun pun tak lama berpamitan, dan mungkin itu adalah salah satu hari tersedih Wusol selama di penjara.
Beberapa hari kemudian, Wusol dipindahkan ke sel sebelumnya. Terlihat di sana ada Han Sung-yong dan pengikutnya. Di sini pun Sung-yong menantang Wusol untuk bertarung 5 hari lagi di salah satu tempat tersepi di penjara itu. 5 hari berikutnya, sebelum pertandingan antara Wusol dan Sung-yong, Sok-chan datang. Salah satu narapidana yang sudah keluar ternyata bergabung dengan gangster yang diikuti Sok-chan. Dia bilang bahwa kini Wusol berbeda dan dapat memenangkan perkelahian. Di situasi ini, Wusol jadi lebih tenang saat menghadapi Sok-chan. Dia bahkan bisa mempermainkan psikologi Sok-chan dan membuat Sok-chan pun geram. Oke, kita langsung ke adegan penting di mana Wusol akan menghadapi Sung-yong. Sung-yong sangat berbeda dengan Woo-jun. Dia lebih kuat dan lincah, sehingga Wusol sangat kesulitan di sini. Mau berapa kali pun Wusol bangun, Sung-yong tetap tak bisa ditaklukkan. Sampai akhirnya Wusol dapat menemukan titik lemah Sung-yong dan menguncinya. Hampir saja Sung-yong kehabisan nafas. Untung ada beberapa sipir yang melerai. Pertandingan pun dimenangkan oleh Wusol. Sejak itu kondisi di penjara menjadi lebih bersahabat. Bahkan kini Wusol telah berteman dengan Sung-yong, Woo-jun, dan yang lain. Sementara di sisi lainnya terlihat Do-hyun yang sedang melatih satu orang murid lagi di penjara dewasa. Beberapa bulan kemudian, Wusol pun menghabiskan masa tahanannya dan keluar. Nampaknya dia masih belum bisa meninggalkan kenangan selama di penjara, melihat perubahannya yang sangat signifikan di tempat itu. Wusol pun pulang dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, dia sudah dihadang Sok-chan yang ingin membalaskan dendamnya pada Wusol. Keduanya pun bertarung hebat. Nampak kini Wusol mengimbangi Sok-chan, walau dia tetap harus babak belur. Dengan mengingat semua yang diajarkan Do-hyun, Wusol pun menghabisi Sok-chan dengan gaya keren. Wusol mengincar mata kiri Sok-chan yang masih berfungsi, yang menyebabkan kini Sok-chan hilang arah karena tak bisa melihat dengan baik. Pertarungan itu pun diakhiri dengan saling pukul, di mana Sok-chan tak lagi dapat bergerak hingga akhirnya terjatuh dan pertarungan dimenangkan Wusol. Tanpa menghiraukan Sok-chan lagi yang berteriak-teriak gak jelas, Wusol pun jalan pulang dengan kebanggaan. Suatu hari Wusol mengunjungi Do-hyun di penjara dewasa. Di sana Wusol menyampaikan kalau beberapa hari setelah dirinya bebas, dia pergi ke akuarium raksasa untuk melihat hiu. Dia bilang ternyata hiu tak seperti yang dibicarakan Do-hyun. Mereka sangat pendiam dan tak banyak bergerak. Do-hyun yang tak pernah melihat hiu secara langsung dalam hidupnya pun hanya merasa malu lalu menjawab, mungkin mereka sudah mati. Dan begitulah persahabatan antara Wusol dan sang mantan juara MMA yang telah merubah hidup Wusol dimulai. Film pun berakhir. Oke gengs, apa pendapat kalian tentang film keren satu ini? Jangan lupa subrek, share, dan like. Juga jangan lupa untuk memberikan kritik serta saran di kolom komentar. See ya and ciao.